Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2121. Para pemain yang selamat menyaksikan bar pengalaman mereka tumbuh dengan kecepatan terbang setelah kematian penguasa api. Bos telah menjadi level 75, iblis kuno peringkat mitik, dan tidak seperti Raja Iblis Api yang telah dikalahkan si Feng beberapa waktu yang lalu, pencarian mereka tidak menekan penguasa api. Bahkan membagi EXP di antara 100 pemain, masing-masing akan menerima jumlah yang besar, tetapi dengan kurang dari 10 pemain yang masih hidup setelah pertarungan, mudah untuk membayangkan berapa banyak EXP yang masing-masing telah terima. Fire Dance dan yang lainnya telah meningkat dari 70 menjadi 71 di tempat, sementara si Feng naik dari 5% menjadi 42% dari level 74. Sementara semua orang terkejut dengan EXP yang dianugerahkan, tanah rahasia bintang jatuh mulai berubah. Neraka lava yang mengelilingi anggota Zero Wing berubah menjadi gurun tandus. Tubuh penguasa api mendingin dan hancur menjadi tumpukan puing-puing panas. Pada saat yang sama, jarahan menghujani langit, menciptakan gundukan kecil yang mempesona. Tak satu pun dari tim Zero Wing bisa membayangkan bahwa bos ini akan menjatuhkan begitu banyak jarahan. Baiklah, mari kita hidupkan kembali tim. Lalu, kita akan membagi jarahannya. Si Feng terkekeh saat melihat mata berkilauan rekan satu timnya. Tabib yang masih hidup melakukan apa yang diperintahkan dan membangkitkan rekan satu tim mereka yang jatuh sementara si Feng mengatur barang-barang yang dijatuhkan. Pada akhirnya, si Feng membutuhkan lebih dari setengah jam untuk menilai jarahan penguasa api. Setiap barang yang dia ambil adalah yang terbaik, dan bahkan dia, seseorang yang pernah melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. Dia akhirnya mengerti mengapa berbagai negara adidaya suka berburu iblis kuno, meskipun harganya sangat mahal. Tidak ada perbandingan antara jarahan iblis kuno dan Dungeon Tim mode neraka skala super besar. Meskipun penguasa api hanyalah iblis kuno semu karena belum menyelesaikan evolusinya, si Feng yakin bahwa barang-barang ini dapat membuat kekuatan super gila. Jika berbagai negara adidaya mengetahui tentang serangan hari ini, mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan jarahan ini, bahkan jika itu berarti menghancurkan Zero Wing. Sebanyak 247 item dijatuhkan. Di antara mereka, 31 adalah material epik, 6 adalah material inferior legendari, dan 83 adalah material dengan tingkatan yang lebih rendah. 5-7 Luminaris Crystal juga turun, setara dengan 14 unit. Ada 32 atribut batu permata dari berbagai jenis, 3 peti harta karun kristal besi misterius, dan 1 peti harta karun kristal ajaib perak juga. 37 gulungan ajaib telah dijatuhkan, 3 diantaranya adalah tingkat 4,16 adalah tingkat 3, dan sisanya adalah gulungan magic tingkat 2. 8 buku keterampilan juga tergeletak di antara item, 7 diantaranya untuk keterampilan tingkat 2 biasa, dan 1 adalah keterampilan tabu tingkat 2. Sebanyak 33 buah senjata dan peralatan telah dijatuhkan, 21 buah peralatan Fine Gold level 70, 8 buah peralatan Dark Gold level 70, 3 item epic, dan 1 item legendaris terfragmentasi. 3 bagian dari epic equipment saja sudah cukup untuk menggerakkan hati si Feng, belum lagi peralatan level 70 Fine Gold dan Dark Gold. 3 item epic adalah Source Fire Ring, Unyielding Battle Armor, dan Phantom Leather Boots, item tingkat atas bahkan di antara epic equipment. Sumber Fire Ring tidak hanya meningkatkan ketahanan api pemain dan kekuatan keterampilan dan mantra tipe api mereka, tetapi juga memiliki keterampilan teleportasi bawaan. Meskipun skill teleportasi tidak sekuat 7 Luminaris Ring, itu memungkinkan pengguna untuk melintasi jarak 100.000 yard. Meskipun atribut dasar Unyielding Battle Armor rata-rata paling baik, ia memiliki skill pasif yang mengurangi setengah konsumsi stamina pemakainya. The Phantom Leather Boots, di sisi lain, adalah sepatu bot tingkat atas untuk assassin. Peralatan tersebut tidak hanya meningkatkan efek penyembunyian pemain, tetapi juga meningkatkan kecepatan reaksi sebesar 20%. Meskipun item legendaris terfragmentasi yang dijatuhkan Lord of Fire bukanlah senjata atau peralatan, itu bahkan lebih berharga daripada salah satu dari peringkat yang sama. Bola api jatuh peringkat legendaris terfragmentasi. Esensi terkonsentrasi penguasa api. Item ini berisi semua kekuatan penguasa api.
Saat digunakan, Falling Fire Orb menaikkan tier penggunanya untuk sementara waktu 1 kali selama 3 jam. Dapat meningkatkan hingga maksimum tingkat 4. Cooldown, 12 jam. Biasanya, item legendaris terfragmentasi hanya meningkatkan kekuatan tempur pemain hingga setengah tingkat, tetapi bola api jatuh ini meningkatkan pemain dengan tingkat penuh. Satu-satunya kekurangan item ini adalah batasan tier 4-nya. Bola itu akan menjadi tidak berguna setelah pemain mencapai tingkat itu. Meski begitu, si Feng kagum dengan bola api jatuh. Mencapai tingkat 4 bukanlah tugas yang mudah di domain God. Penguasa api telah menjatuhkan barang lain yang menyenangkan si Feng. Pesanan promosi konstruksi tingkat lanjut. Biasanya, pemain hanya bisa mendapatkan item ini dengan menyelesaikan penyelesaian pertama dari ruang bawah tanah tim level 100 plus berskala super besar. Selain itu, tingkat penurunannya tidak 100%. Dengan urutan promosi ini, pemain dapat meningkatkan konstruksi dasar di kota atau kota serikat ke peringkat lanjutan. Pada pandangan pertama, urutan promosi ini mungkin tidak terlihat banyak. Faktanya, sebagian besar negara adidaya tidak terlalu memperhatikannya di kehidupan si Feng sebelumnya. Mengamankan penyelesaian pertama di ruang bawah tanah tim dengan level 100 plus, skala super besar secara praktis tidak mungkin dilakukan oleh guild kelas 1 dan 2, jadi mereka juga tidak memperhatikan perintah promosi konstruksi lanjutan. Semua orang baru menyadari nilai sebenarnya dari perintah promosi tersebut setelah pemain mencapai level 150. Itu hampir tak ternilai harganya karena kemampuannya untuk meningkatkan arena pertempuran dasar ke peringkat lanjutan. Arena pertempuran tingkat lanjut yang dibuat oleh pemain jauh lebih besar daripada arena pertempuran dasar, dan sebenarnya lebih besar di bagian dalam daripada skala bangunan yang seharusnya. Arena pertempuran lanjutan juga memiliki kepadatan mana yang lebih tinggi daripada rekan-rekan dasar mereka, memungkinkan pemain untuk melatih teknik pertempuran mereka dengan lebih efisien. Arena pertempuran lanjutan juga dapat merekam dan mensimulasikan teknik pertempuran, yang kemudian dapat dipelajari oleh pemain. Sayangnya, fungsi ini membutuhkan banyak kristal ajaib, dan semakin kuat teknik bertarung, semakin tinggi biayanya. Setelah dia selesai memeriksa jarahan penguasa api, si Feng membagikan rincian senjata dan peralatan dalam obrolan tim, mengadakan lelang internal untuk barang-barang ini. Semua orang tersentak saat melihat barang-barang ini. Dalam waktu singkat, semua senjata dan peralatan Fine Gold, Dark Gold, dan Epic telah dibagi di antara tim. Flying Shadow memenangkan Phantom Leather Boots, Zhao Yueru memenangkan Soul's Fire Ring, dan Remnant Cloud telah mendapatkan Unyielding Battle Armor. Ketiganya merasakan kekuatan tempur mereka tumbuh secara signifikan. Sekarang setelah kita menyelesaikan misi kita, saatnya pulang. Si Feng kemudian mengambil gulir kembali dan mengaktifkannya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan meninggalkan tanah rahasia bintang jatuh yang sekarang lumpuh. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2122. Chapter 2122 Sayap Nol di Kerajaan Bulan-Bulan yang Gempar, Kota Sungai Putih. Si Feng dan yang lainnya telah menghabiskan 8 hari bertempur di tanah rahasia bintang jatuh, dan mereka kelelahan secara mental karena leveling yang berulang-ulang. Namun, ketika mereka kembali ke kediaman Zero Wing di White River City, mereka dilanda suasana suram di kediaman tersebut sebelum mereka sempat beristirahat. Guild Leader, akhirnya kamu kembali. Sibuk di lobi utama aula persekutuan, wajah lelah Yulan menjadi cerah karena dia melihat tim si Feng kembali ke kediaman. Dia tidak yakin bahwa dia akan bertahan lebih lama jika tim si Feng tetap hilang. Bagaimana situasi persekutuan saat ini? Si Feng bertanya. Secara keseluruhan, itu buruk. Banyak pemain dan tim petualang telah bergabung dengan persekutuan dalam seminggu terakhir ini, tetapi keuangan persekutuan sudah ketat. Lebih buruk lagi, Starling mulai menyerang kita di sekitar peta netral. Kami sudah menderita lebih dari 50.000 korban. Kami hampir harus mengosongkan tabungan kami hanya untuk memberi kompensasi kepada para pemain yang terbegal. Untungnya, Unyielding Soul telah mengirimkan bantuan kepada kami, jadi kami dapat mempertahankan operasi guild, jelas Yulan sambil tersenyum pahit. Tapi jika ini terus berlanjut, dana persekutuan akan habis cepat atau lambat. Lagi pula, kekurangan dana bukanlah masalah yang paling mendesak saat ini. Kami telah menghabiskan persediaan senjata dan perlengkapan di gudang persekutuan kami. Jika kita tidak segera mengisinya kembali, persekutuan tidak akan bisa beroperasi secara normal. Petik 2. Bagaimana persekutuan jatuh ke dalam kondisi seperti itu? Saya pikir saya telah memberitahu semua orang untuk membatasi aktivitas kami lebih awal. Si Feng terkejut mendengar bahwa persekutuan telah menderita begitu banyak kematian.
Starling baru saja memulai serangannya sehari yang lalu, namun telah membegal lebih dari 50.000 pemain Zero Wing pada saat itu. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, prestasi itu seharusnya tidak mungkin terjadi. Awalnya, kami hanya kehilangan sekitar 20.000 nyawa, tetapi Starling menolak untuk menyerah dan menyergap anggota setelah mereka pindah ke area kota Silverwing. Marah, beberapa guildmates memimpin tim untuk menghadapi anggota Starling. Sayangnya, hasilnya jauh dari ideal. Para pemain yang dikirim Starling untuk menyerang kami sangat kuat, terutama kelompok yang spesifik dan sengit. Hanya dengan tim 100 orang, mereka membegal lebih dari 10.000 pemain kami. 400 pemain yang terbegal bahkan adalah anggota Legiun Dewa Kegelapan. Tim itu juga menghancurkan 2 tank neraka kita. Setelah itu, saya mengatakan kepada semua orang untuk tetap tinggal di kota Silverwing. Baru kemudian tingkat korban kami menurun. Namun, anggota Starling telah mengepung kota dan menyebabkan keributan. Banyak dari anggota persekutuan kami mulai mengungkapkan pendapat mereka tentang masalah ini. Bersembunyi di kota bukanlah solusi jangka panjang. Masalah itu jelas membuat Yulan frustrasi. Bentrokan dengan Starling ini telah menunjukkan padanya betapa kekuatan super itu benar-benar kuat. Kuantitas dan kualitas ahli Zero Wing dan mereka yang ada di Starling berada pada level yang sangat berbeda. Jika pemain saat ini tidak berlevel rendah dan berlevel rendah, bahkan pertahanan kota Silverwing tidak akan menghentikan serangan Starling. Jadi, itulah masalahnya. Laporan Yulan memberi Si Feng pemahaman kasar tentang situasi persekutuan. Kesulitan itu tidak terlalu mengejutkan Si Feng. Koleksi senjata dan perlengkapan kuat guild, serta sejumlah besar pemain tier 2 Zero Wing, adalah alasan mengapa guild bisa memprovokasi begitu banyak negara adidaya dan memenangkan banyak pertempuran besar. Namun, tidak hanya pemain tingkat 2 menjadi lebih umum, tetapi kesenjangan antara standar peralatan Zero Wing dan berbagai negara adidaya mulai menutup. Selain itu, arena lelang baru memungkinkan berbagai negara adidaya untuk mengamankan kekuasaan mereka di wilayah mereka, sehingga mereka tidak perlu terlalu khawatir dan mampu mengirim lebih banyak pakar untuk tugas jarak jauh. Tembak, bawa beberapa orang kita ke Silverwing Town dan singkirkan pemain yang menyebabkan masalah di luar tembok kita. Mereka tidak memenuhi syarat untuk memamerkan kekuatan mereka di wilayah Zero Wing. Si Feng berkata saat dia menoleh ke Fire Dance, yang berdiri di sampingnya. Membiarkan musuh persekutuan menyebabkan keributan di wilayahnya akan berdampak buruk bagi reputasi persekutuan. Jika ini terus berlanjut, moral juga akan anjlok. Serahkan padaku. Fire Dance tersenyum dan mengangguk. Dia bosan leveling monster di tanah rahasia bintang jatuh, jadi tugas ini akan menjadi perubahan langkah yang bagus. Assassin yang diteleportasi ke Silverwing Town dengan Valet Cloud, Cola, dan beberapa eselon atas inti lainnya. Guild Leader, para pemain Starling itu luar biasa, dan mereka ada banyak. Saya khawatir mereka tidak akan mudah ditangani. Yulan mengungkapkan keprihatinannya saat dia menonton Fire Dance memimpin selusin atau lebih rekannya ke Silverwing Town. Kami hanya mengejar sekelompok sampah. Kami tidak perlu mengerahkan kekuatan penuh, Si Feng menjawab dengan tenang. Ngomong-ngomong, kamu bilang persekutuan membutuhkan senjata dan perlengkapan. Aku punya beberapa. Gunakan mereka untuk meringankan kesulitan kita saat ini. Setelah mengatakan demikian, Si Feng memulai perdagangan dengan Yulan dan menjatuhkan satu demi satu barang ke jendela, semua senjata dan peralatan dari tanah rahasia bintang jatuh. Dia telah memberikan bola api jatuh ke tarian api, dan dengan item legendaris terfragmentasi, timnya seharusnya lebih dari cukup untuk menangani para pemain bermasalah ini. Ketika Yulan melihat senjata dan peralatan yang ditukar Si Feng kepadanya, dia tercengang. Peralatan level 70. Yulan menatap jendela dengan tidak percaya. Berbagai negara adidaya kemungkinan hanya memiliki beberapa item level 70, namun Si Feng menyerahkan hampir 1000 senjata dan peralatan. Selain itu, peralatan terlemah adalah peringkat misterius besi, sementara sebagian besar item adalah peringkat rahasia perak. Melihat lebih dekat pada panel atribut suatu item, mata Yulan hampir jatuh dari rongganya. Tidak hanya item ini level 70, tetapi mereka juga memiliki atribut yang mengurangi konsumsi stamina pemain. Pemain saat ini bermimpi menggunakan peralatan seperti itu. Peralatan pengurang tingkat stamina ini bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Guild Leader, apakah kita benar-benar akan membiarkan semua orang membeli item ini dari Guild Warehouse? Yulan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Setiap senjata dan peralatan yang diberikan Si Feng padanya tidak diragukan lagi adalah tingkat atas pada tahap permainan ini.
Barang-barang ini dapat digunakan sebagai modal untuk mengamankan lebih banyak sumber daya di peta netral. Persekutuan lain kemungkinan besar akan mencadangkan senjata dan perlengkapan ini untuk anggota inti mereka. Mereka tidak akan pernah membiarkan anggota normal dan elit mereka mengakses barang-barang berharga seperti itu. Tidak apa-apa. Gunakan mereka untuk memotivasi anggota kami, kata Si Feng sambil terkekeh. Sementara peralatan misterius besi dan rahasia perak level 70 bagus, potongan-potongan ini tidak seberapa dibandingkan dengan peralatan set rahasia perak level 70 yang masih dimiliki Si Feng di tasnya. Yulan kemudian menyimpan senjata dan peralatan di Guild Warehouse, memungkinkan anggota membelinya untuk GCP. Sementara itu, Si Feng diam-diam meninggalkan Guild Residence dan pergi ke Asosiasi Petualang untuk menyerahkan kues perang salib Lord of Fire. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, senjata dan peralatan yang dia kumpulkan hanyalah solusi sementara. Jika Zero Wing ingin mengalahkan Starling, item ini tidak akan cukup. Zero Wing membutuhkan lebih banyak dana dan kekuatan. Tak lama setelah Si Feng pergi, senjata dan peralatan level 70 muncul di daftar pertukaran gudang persekutuan. Ketika mereka menemukan barang-barang ini, anggota persekutuan yang ingin meningkatkan barang-barang mereka menatap peralatan baru dengan mata merah. Sampah. Peralatan rahasia perak level 70. Apakah saya sedang bermimpi? Petik 2. Apakah persekutuan kita merampok perbendaharaan NPC? Bagaimana kita memiliki begitu banyak senjata dan peralatan rahasia perak level 70? Cepat, lihat. Peralatan ini mengurangi konsumsi stamina. Petik 2. Luar biasa. Jika saya memiliki satu set lengkap peralatan ini, saya tidak perlu khawatir tentang stamina saya saat menjelajahi peta netral. Petik 2. Keributan merobek kediaman Zero Wing saat anggota guild menemukan gudang guild yang baru diisi dan mulai memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak GCP untuk membeli senjata dan perlengkapan level 70. Sementara itu, berita tentang koleksi baru Zero Wing dengan cepat mencapai berbagai kekuatan besar.